Silakan. Perang Badar tuh karena kaum kafir menangkap Apakah ada kendala materinya? setelah perang Uhud pada saat perang Badar. Paham dengan materinya? Paham Pak? Baik, waktu untuk diskusinya sudah habis. Silakan setiap kelompok menyampaikan apa yang hasil diskusinya. Silakan berdua satu sampaikan. Sebab terjadinya perang Badar adalah kaum kafir mengusir kaum muslimin dari Mekah. Dan banyaknya orang yang berperang, yaitu 313 orang muslimin melawan 1000 orang kafir, dan dimenangkan atas kehendak Allah, dimenangkan oleh kaum muslimin. Keempat, dua, tiga, paham? Paham ya. Jadi perang Badar ini disebabkan karena ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, orang Mekah terus mencari Nabi Muhammad dan terjadilah perang ketika itu, yang mana jumlah pasukan kaum muslimin 313 dan pasukan dari kafir Quraisy adalah 1000 orang. Namun karena banyak perbandingan antara pasukan, lebih banyak kaum kafir Quraisy, sepertinya mustahil kaum muslimin untuk menang. Namun tetapi di sini Allah berkehendak lain, yang mana memenangkan kaum muslimin. Selanjutnya kelompok dua, silakan sampaikan. Kelompok dua, silakan. Perang Uhud disebabkan oleh kafir Quraisy membalas kaum muslimin atas kekalahan dari perang Badar. Ya. Jumlah pasukan kafir Quraisy adalah 3.000 orang. Jumlah kaum muslimin 700 orang yang dimenangkan oleh orang kafir Quraisy. Ya, betul sekali yang disampaikan kelompok dua. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Kemudian silakan kepada kelompok tiga menyampaikan materinya. Yaitu tentang perang Khandaq. Sebab terjadinya perang Khandaq adalah karena kaum kafir Quraisy merasa menang dari kaum muslimin setelah perang Uhud. Pada saat perang ini jumlah pasukan kaum muslimin yaitu sekitar 3.000 orang dan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy adalah 10.000. Dan perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, bagus sekali kepada kelompok tiga, yang mana itu tentang perang Khandaq. Perang Khandaq ini disebabkan adanya ketika kafir Quraisy pada saat perang Uhud, dia merasa menang, jadi ingin kembali memerangi kaum muslimin. Itulah sebabnya terjadi peperangan Khandaq, yang mana pasukannya itu adalah berjumlah kaum muslimin 3.000 dan kaum kafir Quraisy 10.000. Banyak perbandingan antara kaum pasukan, namun tetapi kekuasaan Allah lagi diberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali presentasinya tadi ya. Ya baik, itulah materi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba uji konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, Bapak akan memberikan satu permainan, yang mana permainannya itu hitung dan bernapas. Jadi di sini nanti kita buat lingkaran.
Terus kita coba berhitung. Kemudian coba cara bernapas. Nanti kita kombinasikan antara kedua tersebut. Coba buat lingkarannya dulu. Nah, setelah kita melingkaran, aturannya begini, aturan bermainnya begini. Ketika bilangan genap itu bernapas. Bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Kita beri contoh dulu. Yang pertama yaitu berhitung. Berhitung mulai. 1, Berhitung. 2, 3, 3, 4, 5. Nah, itu untuk berhitung. Kemudian bernapas. 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 Itu bernapas. Selanjutnya antara berhitung dan bernapas kita kombinasikan jadi satu. Sekali lagi, ketika bilangan genap itu bernapas. Ketika bilangan ganjil disebutkan angkanya. Paham? Paham. Baik, kita mulai ya. Yang pertama Bapak tunjuk untuk berhitung. Mulai. 1, 3, 5, 7. Ya, baiklah. Itu permainan kita pada siang hari ini. Latihan anak Bapak sudah masih konsentrasi untuk pembelajaran. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu ibrah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana apa saja yang dapat kita ambil hikmahnya dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hijrah adalah salah satu cara untuk memperkuat iman dan berdakwah. Dari hijrah itu kekuatan iman kita bertambah. Karena turun surat Al-Anfal ayat 26. Kemudian itu tentang dakwah. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin harus menyatukan masyarakat. Ada dua kaum, dua suku yang saling bertentangan tadi. Itu disatukan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Kemudian yaitu pemimpin harus menjadi pengayoman masyarakat. Yang keempat itu harus menjadi tauladan. Itu hikmah dari Ibrah Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan ibrah dari peristiwa-peristiwa tadi. Yang pertama yaitu Perang Badar. Apa yang dapat kita ambil ibrah dari sana? Dari Perang Badar tersebut dapat kita ambil yaitu jangan menjadi sombong atas kemenangan. Coba ulangi kan? Jangan menjadi sombong atas kemenangan. Ya, jelas para Perang Badar ini dimenangkan oleh kaum Muslim. Jadi di sini ibrah yang kita ambil adalah jangan menjadi sombong atas kemenangan yang diraih. Kemudian yaitu Perang Uhud. Perang Uhud ini siapa yang kalah tadi? Muslim. Muslim. Ya. Jadi siapa yang dapat kita ambil yaitu sabar, kemudian jangan bersedih, kemudian jangan bersempit dada. Jadi kita itu walaupun kita sudah kalah, kita harus tetap sabar. Kemudian yaitu perang Khandaq. Jadi perang Khandaq ini itu yang dapat kita ambil itu percaya diri, ikhtiar dan tawakal. Di mana pada perang Khandaq tadi itu terdapat
pasukan kaum muslimin 3.000 orang dan pasukan kafir Quraisy berapa? 10.000. Jadi kalau dilihat dari perbandingannya itu sangat jauh. Mungkin sedikit harapan untuk menang kaum muslimin. Tapi Allah berkata lain, yaitu kaum muslimin dimenangkan pada saat itu. Jadi kita harus percaya diri, ikhtiar dan tawakal. Kuncinya itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Baiklah. Mungkin itu materi kita pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa dapat? Ya, silakan ini. Hijrah yaitu berpindah dari sebuah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan perbuatan yang baik. Ya. Nabi hijrah pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Peristiwa yang terjadi pada saat itu yaitu perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq dan Fathul Mekah. Ya, cukup. Ya, itu ya kesimpulan kita pada siang hari ini. Kemudian bagus sekali kesimpulannya oleh Dipin. Kemudian Bapak tambahkan sedikit yaitu kesimpulannya itu tentang peristiwa-peristiwa tadi yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai umat manusia harus bersifat sabar, percaya diri, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci untuk kita semua. Baiklah, untuk minggu depan sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas yaitu buka buku siswa halaman 17. Silakan diisi esai tersebut dan dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Baiklah, mungkin itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum Bapak tutup, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk pulang. Ya, keras. Berdoa.